down, I know you got me, baby. Perkenalkan, nama saya Friski Rifano Mamenko dari kelas 9D. Hari ini saya akan mengerjakan tugas IPA saya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan reaksi kimia. Reaksi kimia. Reaksi kimia adalah proses perubahan kimia yang terjadi ketika dua atau lebih zat kimia beraksi dan membentuk zat kimia baru. Contohnya, pembakaran gas LPG di dapur, penggunaan sabun mandi, dan pembakaran bensin di mobil. Oke, lanjut. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis reaksi kimia yang paling umum, yaitu 1. Reaksi pembakaran oksidasi. Reaksi ini yang melepaskan energi dalam bentuk panas dan cahaya. Reaksi penggantian substitusi. Reaksi yang melibatkan penggantian suatu atom atau gugus atom dalam suatu molekul dengan atom atau gugus atom lain. Reaksi penggabungan sintesis. Reaksi yang melibatkan penggabungan 2 atau lebih molekul untuk membentuk molekul yang lebih besar. Oke, lanjut. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan reaksi kimia eksotrem. Berikan contoh reaksi kimia eksotrem. Oke, saya akan jelaskan. Reaksi kimia eksotrem. Reaksi kimia eksotrem adalah reaksi kimia yang melepaskan energi ke lingkungan sekitar, biasanya dalam bentuk panas. Contoh reaksi kimia eksotrem itu pembakaran bensin di mesin mobil, pembakaran gas LPG di dapur, reaksi antara hidrogen dan oksigen untuk membentuk air. Oke, lanjut. Nomor 4, sebutkan 2 faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia. Oke, saya akan jelaskan 2 faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia, yaitu 1. Suhu. Peningkatan suhu dapat meningkatkan laju reaksi kimia. 2. Konsentrasi reaktan. Peningkatan konsentrasi reaktan dapat meningkatkan laju reaksi kimia. Oke, lanjut. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan katalis. Berikan contoh katalis. Saya akan jelaskan dan memberikan contoh. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen. Contoh katalis itu katalis pada knalpot mobil, katalis pada proses pengolahan minyak. Nomor 6. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Sebutkan 3 contoh reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya akan berikan contoh kimia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pembakaran gas LPG di dapur. 2. Penggunaan sabun mandi. Dan 3. Pembakaran bensin di mobil. Oke, kita lanjut. Yang ke-7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan reaksi kimia endoterm. Berikan contoh reaksi kimia endoterm. Oke, saya akan jelaskan reaksi endoterm. Reaksi kimia endoterm. Reaksi kimia endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap energi dari lingkungan sekitar, biasanya dalam bentuk panas. Contoh reaksi kimia endoterm, contohnya yaitu reaksi antara amonia dan asam nitrat untuk membentuk amonium nitrat. Oke, lanjut. 8. Sebutkan 2 cara untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Oke, saya akan jelaskan. 2 cara untuk meningkatkan laju reaksi kimia yaitu 1. Meningkatkan suhu reaksi. 2. Meningkatkan konsentrasi reaktan. Oke, lanjut. Yang ke-9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keseimbangan kimia. Berikan contoh keseimbangan kimia. Oke, saya akan jelaskan dan memberikan contoh. Keseimbangan kimia. Keseimbangan kimia adalah keadaan di mana laju reaksi kimia ke arah produk sama dengan laju reaksi kimia ke arah reaktan. Contohnya, reaksi antara hidrogen dan iodin untuk membuat hidrogen dan iodida. Oke, lanjut. Nomor terakhir, 10. Sebutkan 1 contoh penerapan konsep reaksi kimia dan dinamikanya dalam industri. Oke, saya akan jelaskan. 10. Penerapan konsep reaksi kimia dan dinamikanya dalam industri. Contoh, proses pengolahan minyak, proses pembuatan pupuk, proses pembuatan baja. Oke, sekian jawaban-jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau gugup dalam saya menjelaskan. Sekian dari saya, terima kasih.